Karena pilihan tadi pun nggak mau Bapak ambil. Maukah Bapak hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Sang Pencipta? Sang Pencipta. Ya orang nggak Bapak buat pilihan, ya pusing. Ini nggak ada guna obat. Nggak ada. Ya kalau obat memanipulasi pikiran ada. Bukan. Yang perasaan organ itu. Itu tadi Obat Pak. lambung, obat apa gitu. Kalau dia langsung obat ke organnya nggak ada. Hanya ketika ada gejala ya udah diminum. Ini sinyalnya di sini ya. Lalu diperintahkannya asam lambung kita keluar. Dah. Lalu kita minum obat penurun asam lambung. Yang kerjanya kita bilang lah paling lama 24 jam. Berarti ketika ini gusar, maka diminum obat asam lambung, udah. Pada waktu ada efeknya 24 jam asam lambung kita reda, walaupun pikiran kita sedang kacau. Lalu habis masa obatnya. Bapak mau minum lagi? Ya terserah. Tapi apa gunanya? Belum lagi ceritanya kalau kita minum obat penurun asam lambung terus menerus dalam jangka panjang. Lain, bapak belum cerita. Tidur nggak pernah normal. Ya itu Pak, proses tidur itu. Puluhan tahun lah. Yes, proses tidur itu memerlukan ketenangan pikiran Pak. Bisa sore tidur, bangunnya di apa tengah malam. Iya. Ya itu karena udah dibalik dunia. udah terbalik Pak. Bapak nggak mau mendekatkan diri Bapak sama Sang Pencipta. Bapak andalkan pikiran Bapak yang pintar itu aja. Kayak orang botak profesor. Iya. Botak semua. Katanya botak mikir. Kalau di belakang. Kan botak pintar. Ini dua-dua dia pikir dia pintar gitu loh. Gitunya. Iya kan? Jadi Bapak baca Alkitab memang, tapi nggak Bapak resapi. Hanya supaya ditengok orang, aku udah percaya Tuhan ya aku. Buktinya aku tahu ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu bukan untuk diketahui, dilakukan, dikerjakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Iman Bapak boleh aja tumbuh sekarang karena dengar aku berfirman. Tapi kalau nggak Bapak kerjakan ya apa yang ku minta, ku suruh, apa yang disuruh Tuhan, ya sama aja mati. Mana udah buat pilihan? Aku balik aja kita di pilihan. Mau hidup untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Ya memang ini kan untuk Tuhan, cuman Kok ada cuman sih, bingung aku. agak berat gitu ya dong. Berat apa? Berat untuk memilih. Melakukannya. Melakukannya nanti Pak. Melakukannya itu kita perlu pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus. Sekarang Bapak belum lagi Bapak buat pilihan. Belum. Aku tahu kok. Kalau orang udah buat pilihan, dia akan ikut gitu loh. Nggak ada cerita tapi. Orang disuruh pilih kok tapi. Kalau nggak sekarang pilih yang tadi. Saya mau ikut untuk diri sendiri. Itu tapi itu Pak. Paham maksudku? Pilihlah angka 1 atau angka 2. Udah. Terus Bapak bilang, saya pilih 2. Tapi ya bagus pilih 1. Kok pakai tapi? Emang ada yang maksa Bapak? Nggak ada Pak. Berubah diri lah. Yes, itu baru mantap Pak. Nggak ada tapi. Kalau punya obatnya. Iya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur tadi gue bilang Pak. Bapak boleh cari di internet. Ada obat yang manjur untuk ini. Penyakit Bapak ini. Udah baca belum? Masa 30 tahun Bapak belum pernah baca sih obat yang manjur? Siapa dia dapat? Mau segala profesor Datang kan? jiwa pun sudah ada. Datang. Ya, iya. Cuma enggak. Karena dia hanya sebatas sampai obat zat kimia yang akan memanipulasi kandungan zat kimia di otak Bapak. Ini yang terganggu zat kimia di otak Pak. Neurotransmitter namanya. Penghantar-penghantar saraf di otak itu zat kimia.
Orang lagi stres, penghantarnya adalah zat kimia yang stres. Orang lagi gembira, penghantarnya namanya endorfin. Rasa bahagia. Ini kalau endorfin lepas di otak kita, Pak, set, itu kayak listrik yang nggak korslet, bagus gitu dia. Set. Tapi kalau udah lagi korslet, Pak, zat kimia yang muncul itu, Pak, waduh, ada banyak, ada GABA, ada ini segala macem lah. Aku nggak hafal, sebab dihafal juga nggak ada guna. Apa gunanya ku hafal, Pak? Paham kan? Tapi aku mengerti. Maka segala hal yang muncul dari lingkungan ini bisa saja akan mengusik zat kimiaku ini. Contoh, kalau orang pukul tanganku, harusnya aku rasa apa? Sakit kan? Lalu aku ingat, oh kata Tuhan, kalau ada orang berbuat jahat samamu, balas dia dengan waktu ku lakukan kebaikan, zat kimia yang muncul adalah zat kimia kebahagiaan. Endorfinku keluar, Pak. Itu sebabnya Tuhan bilang, musuhmu harus kamu ampuni. Kiri di kanan. Ya, nih tampar satu lagi gitu, Pak. Orang rampas uang Bapak, kasih semua, Pak. Ini kamu ambil aja, sebab ini uang Tuhan. Nanti Bapak lihat, buktikan sendiri. Tuhan dari atas nggak bodoh. Dia nggak akan biarkan uang yang punya dia itu dirampas sembarangan sama orang, Pak. Paham maksudku, Pak? Aku berani ngomong gini. Kalau ada orang bisa rampas uangku, berarti memang Tuhan izinkan. Apa yang kupertahankan? Contoh begal. Begal.